tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Saibul Bahri. Sebelumnya saya mohon pada semua jamaah untuk tenang, jangan ada suara-suara yang muncul dari kita semua. Kita perhatikan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz supaya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Saibul Bahri. Juga diusahakan ya handphone dalam kondisi senyap. Dan mohon Pak Ustadz nanti setelah tausiah mohon untuk ditutup dengan doa Ustadz. Kepada Ustadz Saibul Bahri, kepada beliau dipersilakan. Mohon Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawab salamnya belum kompak ini. Belim pempek kapal selam. Cakep gitu ke Pak. Belim pempek kapal selam. Dibawa pulang pagi-pagi. Kalau salam belum dijawab dengan kompak, kita ulangi sekali lagi. Setuju Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua ITMI Kabupaten Bekasi, Bapak Ustadz Asari, Bapak Ustadz Asari. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqan. Yang saya hormati segenap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kami di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang mudah-mudahan semua di pagi hari ini akan mendapatkan maghfirah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak? Keluarga sehat, Pak? Alhamdulillah. Istri? Alhamdulillah. Anak? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Ya terlihat nih dari senyumnya, insyaallah dompetnya sehat semua ini. Karena kalau dompetnya sakit biasanya yang lain juga ikut sakit ya kan. Tapi Masya Allah luar biasa nih saudara-saudara kita di ITMI, Insya Allah nih orang-orang kaya semua. Karena memang sekarang Pak, banyak orang terkena penyakit Pak. Terkena penyakit penyempitan pembuluh dompet. Apa-apa naik semuanya Pak ya, Masya Allah. Tapi luar biasa nih saudara-saudara saya di ITMI, Insya Allah nih, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, berjumpa, dan ini mungkin adalah pertemuan pertama saya dengan ibu bapak semua. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, ada pepatah tak kenal maka ta'aruf. Iya, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu artinya kenalan. Mungkin ada di antara ibu bapak yang pernah kenal saya sebelumnya? Belum ya? Oh, pernah dengar ya. Oh, masya Allah, itu Samsul Bahri, bukan Saiful Bahri. Iya. Belum ada yang kenal ya, masya Allah. Perasaan saya beda-beda tipis dengan Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad sering di TV, Pak. Tapi saya sering di depan TV. Nah, bedanya tipis-tipis ya. Ustadz Abdul Somad sering di TV, saya sering di depan TV. Saya nama Saiful Bahri. Alhamdulillah baru punya 1 istri, baru punya 4 anak. Alhamdulillah, target 12. Ya, itu namanya keluarga berencana, Pak. KB, keluarga berencana. Berencana berapa? 12. Nah, begitu, itu namanya keluarga berencana. Tapi kalau cuma 2 mah nggak usah direncanain ya kan. Keluarga berencana itu merencanakan banyak. Nah, itu namanya keluarga berencana. Saya tinggal di Tarumajaya, Pak, Kabupaten Bekasi ujung. Iya. Iya, lewat Pondok Ungu. Iya. Oh, masya Allah, tahu Pak ya? Oh, masya Allah. Oh, Sapan Pasar ya. Saya asli Lombok, Pak, Lombok. Tahu Lombok, Pak? Bukan cabe, bukan. Iya, NTB. Bukan cabe, ini Lombok cabe ya kan. Bali nyebrang lagi ke Lombok. Nah, itu saya asli Lombok. Ada di antara ibu bapak yang pernah ke Lombok? Ada. No, masya Allah. Ini luar biasa. Ini yang belum nanti insya Allah saya ajak ya. Iya, nanti saya sediakan di sana penginapan plus tagihannya. Itu sedikit mungkin perkenalan dari saya. Mudah-mudahan dengan kita saling mengenal, insya Allah akan tumbuh mahabbah di antara kita. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini talim kita mau sampai jam berapa nih Pak? Sampai asar? Sampai jam 2 ya kan. Apaan sampai jam 2? Baru 20 menit aja biasa penyakitnya keluar biasanya. Yang pengalaman tahu tuh. Ngantuk. 2 deh sama pengen cepat udahan. Nah, itu penyakit orang dengerin ceramah. Kenapa orang dengerin ceramah ngantuk itu ibu bapak? Karena salah satu nikmat yang Allah berikan itu illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Maka orang yang duduk di majelis ilmu itu ibu bapak, insya Allah hatinya tenang. Semakin lama dia duduk semakin tenang. 10 menit tenang, 20 menit makin tenang, 30 menit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, itu memang godaan syaitan luar biasa ibu bapak. Sama seperti waktu kita khutbah Jumat Pak ya. Pas khutbah sebelum khotib naik mimbar, oh kita mah seger bawaannya ya kan, kagak ngantuk. Kenapa giliran khotib naik mimbar, wah udah mulai itu goyang kiri, goyang kanan ya kan, udah ada yang khusyuk. Sampai-sampai yang muazzinnya ikut tidur Pak. Yang muazzin ikut tidur dicolek sama DKM biar nggak tidur, tapi bangun dia langsung komat Pak. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khotib lagi, ustadznya lagi khotib, komat dia, Masya Allah. Itu luar biasa. Maka yang sering jadi muazzin jangan tidur Pak ya. Maksudnya DKM bangunin, maksudnya Pak bangun gitu, maksudnya bangun, dikirain suruh komat, dia komat, lagi khotib komat dia.
Berbahaya yang lagi tidur itu ya. Tapi begitulah memang salah satu nikmat yang Allah berikan, Allah turunkan ketenangan. Bahkan ibu bapak, kalau orang itu masih bisa tidur, itu artinya hatinya masih tenang. Apa kata Allah di surah Al-Anfal itu? Idh yughashshikumun nu'asa amanatan. Dan ingatlah tatkala aku berikan rasa ngantuk sebagai sebuah rasa aman. Artinya apa ibu bapak? Kalau ibu-ibu bapak-bapak masih bisa ngantuk, itu artinya hatinya masih aman, masih tenang. Nah, maka ibu bapak, saya kalau ada jamaah saya, kalau lagi saya ceramah ada yang tidur, saya nggak pernah marah pak, karena saya tidak ingin mengganggu ketenangan hati orang lain. Oleh karena itu, bagi ibu bapak kalau yang mau tidur silakan tidur pak. Ini udah tidur semua. Paling saya tinggalin ntar nih kan. Dari mana tahu Pak Ustadz tidur kalau sudah mulai khusyuk ya kan? Jadi di antara ciri orang yang hatinya tenang itu masih bisa ngantuk. Nah, itu makanya salah satu nikmat orang yang hadir di majelis ilmu ini, insya Allah hatinya tenang. Minimal lupa dulu mikirin utang, Pak ya. Yang penting kita bisa hadir di majelis ilmu. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tema ceramah kita atau kajian kita pada pagi hari menjelang siang yaitu tentang bersabar atas ujian serta istiqomah di dalam beribadah. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak akan diuji? Itu artinya pasti semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian ibu bapak yang Allah akan berikan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Apa kata Allah? Aku akan uji. Wa nabluukum bil khairi wasyarri wal fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujiannya bisa bentuknya sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Misal salah satu bentuk ujian yang Allah berikan, ya walaupun saya nih ibu bapak, saya bisa melihat apakah ini bukan ujian? Ujian. Jadi bukan bapak dan ibu semua yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil penglihatannya itu yang disebut diuji. Tidak. Kami, saya yang melihat ini juga diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalau dia diuji dengan nikmat, apakah dia bersyukur? Tapi kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak baik, apakah dia bersabar? Maka itulah keadilan Allah ibu bapak. Kalau seseorang itu diberikan nikmat dia bersyukur, maka itu baik. Kalau dia diberikan sesuatu yang tidak baik dia bersabar, itu juga baik. Jadi tidak ada ibu bapak yang tidak baik bagi kondisi orang-orang mukmin. Semua apa kondisinya, apapun keadaannya, itu adalah semua kebaikan. Misal di dalam hadis Rasulullah SAW, sebelum kita masuk ke hadis, bukankah Allah Subhanahu wa taala ibu bapak di surah Al-A'la telah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Allah, gitu kayak Pak, biar nggak sepi amat. Amat aja nggak sepi Pak. Masya Allah. Apa kata Allah? Sabbihisma rabbikal a'la. Sebutlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan makhluknya dengan sempurna.
Apakah ibu bapak akan menggugat ayat ini mengatakan, ya Allah, kami diciptakan tidak sempurna? Apakah ayat ini salah ibu bapak? Ayat ini tidak salah. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan semua hambanya itu dengan sempurna. Cuman kita saja yang ibu bapak tidak melihat bagaimana tafsir ayat ini. Kita yang terlalu pendek membaca ayat ini menganggap kalau kita diberikan tidak bisa melihat ini tidak sempurna. Dia diberikan kesempurnaan dari sisi kebaikan. Apa kebaikan yang ibu bapak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan? Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ibu bapak, dan hadisnya ini hadis qudsi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan hadisnya hadis qudsi. Idza btalaitu 'abdi, apabila aku menguji hambaku dengan apa? Bihabibataihi, dengan dua kekasihnya, yakni artinya dengan kedua matanya. Fasabaru, kemudian dia bersabar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awwatuhu min humal jannah, aku akan ganti kedua matanya dengan surga di akhirat. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Ini ternyata kelebihan yang ibu bapak miliki, yang kami tidak miliki semua itu. Allah akan ganti nanti ujian itu dengan diberikan surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa ibu bapak? Bersabar. Awwatuhu minhumal jannah, aku akan ganti nanti nikmat kedua matanya itu dengan surga. Masya Allah, ternyata ini makna alladzi khalaqa fasawwa. Yang orang bisa melihat, tidak ada jaminan seperti ibu bapak yang diberikan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Tapi yang ibu bapak saat ini diuji oleh Allah dengan penglihatan, justru dijamin nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Artinya kami juga jangan sampai seperti yang Allah sebutkan di surah Thaha, di ayat-ayat yang terakhir yang Allah sebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kelak aku akan berikan dia kehidupan yang sempit, dan aku akan bangkitkan di akhirat dia dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Justru kami yang melihat ini nanti bahkan diancam oleh Allah kalau dia menjauhi peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tatkala itu ibu bapak yang di akhirat baru pertama kali ke akhirat dia dalam keadaan buta, dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta pada hari ini? Bukankah dulu kami melihat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah aku jadikan kamu itu menjadi seperti ini karena kamu dulu di dunia melupakan ayat-ayat kami, maka pada hari ini aku akan melupakan kamu semua. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu justru ibu bapak harusnya berbahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ujian yang Allah berikan ini justru kelak Allah akan memberikan kenikmatan di akhirat, bisa melihat, bahkan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah tidak ada ujian itu yang buruk bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisi keadaan apapun yang kita alami, semua adalah baik bagi hamba-hamba Allah. Kemudian Allah sebutkan alladzi khalaqa fasawwa. Disitulah letak apa istilahnya keadilan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Tidak ada yang mungkin dari satu sisi, pasti manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu
baik yang melihat maupun yang tidak melihat, semua punya kelebihan dan kekurangan. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi cobaan dan ujian ini sehingga kita mampu mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ibu bapak, tentang bagaimana kita harus bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa istiqomah di dalam beribadah. Pak Ustadz, saya kan tadi sudah dijamin untuk bisa masuk ke dalam surga kalau saya bersabar. Mengapa saya harus menuntut ilmu? Kenapa harus saya ngaji lagi? Kenapa bapak-bapak mau ngaji, Pak? Pak, masih hidup? Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Kirain pada tidur dulu. Masya Allah. Kenapa kita harus ngaji? Padahal tadi sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ilmu itu adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? An-nasu ilal ilm ahwaju minhum ila ta'ami wa syarb. Kata Imam An-Nawawi, ibu bapak, bahwa manusia itu lebih membutuhkan ilmu dari hanya sekedar makan atau minum. Apa sebabnya, ibu bapak? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wa syarb fil yaumi marratan aw marratain. Karena kalau orang itu paling membutuhkan makan atau minum itu sekali atau 2 kali sehari. Kalau bapak-bapak berapa kali makannya Pak sehari, Pak? 3 kali. Nambahnya berapa kali? Kadang banyakkan nambahnya ya kan ketimbang makannya. Masya Allah. Tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, normalnya sekali atau 2 kali. Kurang ya. Ya, memang kalau emang kita beda-beda tipis dengan Rasulullah, Pak. Rasulullah itu sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-dikit tidur, ya. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, kita sedikit-dikit tidur. Rasulullah itu sedikit makannya. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, ya kan? Emang kita beda-beda tipis dengan Rasul ya. Masya Allah, luar biasa emang ini. Ibu bapak semua yang ada di ITMI ini luar biasa. Mudah-mudahan semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi, Pak? Oh, sampai makan. Giliran makan aja. Ingat ya kan? Semangat banget giliran makan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu membutuhkan makan sekali atau 2 kali. Wa hajatu ilal ilm bi'adadi anfasihi. Sementara ilmu itu dibutuhkan sepanjang hayat kita, sepanjang nafas kita membutuhkan ilmu. Tapi saya nggak ngapa-ngapain Pak Ustadz, untuk apa ilmu? Bukankah ibu bapak beribadah? Bukankah kita semua ibadah, ibu bapak? Kita beribadah, dan ibadah itu syaratnya diterima kalau kita berilmu. Itu kenapa kita harus ngaji. Syurutul qabulil ibadah, niat ikhlas wa mutaba'atus sunnah, kata ulama. Syarat diterimanya ibadah niat yang ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita tahu mengikuti sunnah? Harus dengan ngaji, harus dengan taklim. Nah, itu fungsinya, itu urgensinya. Jadi jangan menganggap, untuk apa ngaji Pak Ustadz? Saya kan nggak ngapa-ngapain Pak Ustadz. Bukankah kita semua ini ibu bapak kita beribadah? Sementara ibadah itu membutuhkan ilmu. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ibu bapak, ilmu ini akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, menuntut ilmu ini merupakan tradisi para ulama-ulama terdahulu, ibu bapak. Coba lihat Imam Syafi'i, terlahir di Palestina. Menuntut ilmunya kemana, Pak? Menuntut ilmunya ke Mekah, dibawa oleh ibunya yang solehah. Setelah selesai beliau di Mekah menghafal Quran dan belajar bahasa Arab, beliau pergi ke Madinah untuk belajar Al-Muwatta kepada Imam Malik. Setelah selesai Al-Muwatta, apa beliau langsung pulang, ibu bapak? Tidak. Imam Syafi'i melanjutkan ke Kufah, Basrah, bertemu dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah.
Karena tatkala itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Lintas negara Imam Syafi'i menuntut ilmu. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari, ibu bapak. Imam Al-Bukhari menuntut ilmunya, beliau dari Bukhara, Kazakhstan, tapi menuntut ilmunya ke Syam, Basrah, Kufah, ke Mesir. Lintas negara. Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu ini tradisi para ulama. Mereka itu sadar bahwa bagaimana pentingnya kita terhadap ilmu. Subhanallah. Ibu bapak sekarang bukan ibu bapak yang pergi nuntut ilmu, tapi ustadznya yang datang. Masih tidur juga, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Yang luar biasa ibu bapak semua di sini. Iya, nggak usah kemana-mana, ustadznya yang datang, tapi masih tidur. Tapi ini yang saya ceritakan ini bukan ITMI Kabupaten Bekasi, tapi yang saya ceritakan ini adalah ibu bapak ITMI yang di Korea Selatan. Di sini enggak, di sini iya, enggak jauh beda ya. Tapi di sini insya Allah orang soleh dan soleha. Nah itu yang pertama ibu bapak, urgensi kenapa kita harus menuntut ilmu. Karena itu adalah tradisi para ulama yang akan mengangkat derajat kita, yang akan menjadikan ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yang keberapa Pak? Hah? Nggak ada yang nyatet ya? Ini gimana mau nyatet Pak Ustadz? Saya dengar aja Pak Ustadz. Oke, yang ketiga, Masya Allah luar biasa. Yang ketiga, istiqomah di dalam beribadah itu untuk apa Pak Ustadz? Untuk apa kita harus berlomba-lomba di dalam beribadah? Bukankah kami sudah dijamin masuk ke dalam surga kalau kami bersabar atas musibah ini, atas ujian ini? Kita semakin banyak beribadah ibu bapak, semakin banyak beramal, semakin banyak berzikir, itu akan menjadikan nikmat kita di surga itu lebih banyak. Bahkan nanti ibu bapak, kata ulama, ada orang nyesel masuk ke dalam surga. Kenapa dia nyesel Pak? Karena dia melihat ada temannya yang amalnya banyak, yang hafal Al-Qur'annya banyak, itu terus naik ke derajat-derajat surga yang tertinggi, sementara amalnya dia sedikit, dia berada di derajat surga yang bawah. Maka dia walaupun masuk surga tapi dia menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya tidak lebih banyak tahajud ya Allah? Kenapa dulu ya Allah tidak saya lebih banyak salat sunnah? Kenapa dulu saya tidak banyak berinfak, berzikir ya Allah? Niscaya derajatku akan tinggi di surga. Maka ada nanti orang itu menyesal karena derajatnya rendah di surga. Nah inilah urgensi ibu bapak, kenapa kita harus berlomba-lomba agar nanti nikmat kita di surga itu banyak. Kemudian nanti tingkatan surga kita itu tinggi. Karena semakin tinggi derajat kita di surga ibu bapak, nanti nikmatnya semakin besar. Semakin tinggi derajatnya semakin besar nikmatnya. Mungkin kalau di lantai pertama surga, di derajat pertama ya istrinya cuma 2. Tapi kalau nanti yang di lantai 10 istrinya bisa 10. Oh, di lantai berikutnya bisa 100 istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu urgensinya. Artinya semakin, kan kita lihat coba ibu bapak, ada kan namanya as-sabiqunal awwalun, ya kan, ada ashabul yamin, betul enggak? Nah di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan tuh nikmat-nikmat yang akan diberikan. Maka bagi ashabul yamin itu gambarnya seperti ini ibu bapak. Kenapa kita harus banyak beramal agar derajat kita tinggi di surga? Karena nanti kalau di surga itu bertingkat-tingkat juga dari sisi kenikmatan. Ada orang yang kata Rasulullah kalau dia menginginkan sesuatu itu dia sendiri yang memetiknya. Dia pengen buah mangga, dia sendiri yang ngambil. Dia pengen buah anggur, dia sendiri yang mengambilnya. Tetapi ada ibu bapak orang yang derajatnya lebih tinggi, dia punya apa? Dia punya pelayan. Dia punya pelayan yang melayani apapun yang dia inginkan. Dia menginginkan makan ini dilayani, dia ingin buah ini dia dilayani. Tetapi ada lagi ibu bapak tingkat yang paling tinggi, itu apapun yang dia inginkan sudah tersedia di hadapannya. Masya Allah. Itu urgensi kita, kenapa kita harus banyak
beramal. Kenapa kita harus banyak berzikir? Kenapa kita harus banyak sholat tahajud, sholat sunnah, sholat duha? Agar nanti derajat kita tinggi di surga. Agar nikmat yang Allah akan berikan itu semakin banyak. Karena kalau semakin banyak pahala ibu bapak yang ibu bapak miliki, nanti pahala itu kan akan diganti dengan apa Pak di surga? Dengan nikmat. Tapi kalau yang malas zikir, yang malas baca Quran, yang malas tahajud, apanya yang mau dibalas oleh Allah? Ini maksudnya, ini tujuannya kenapa kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang kayaknya yang terakhir nih Pak ya. Kak, yang terakhir Pak. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Yang terakhir bahwa kita istiqomah beribadah, berlomba-lomba untuk meningkatkan amal salih, itu adalah dalam rangka memastikan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kata Al-Afani rahimahumullah, ibu bapak, dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, barang siapa yang dia ingin mati secara husnul khatimah, hendaklah dia istiqomah beribadah. Hendaklah dia istiqomah untuk melakukan amal saleh. Apa arti istiqomah ibu bapak? Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu artinya istimrar, ya kan, keteguhan hati. Apa misal dia sholat tahajud, dia istiqomah sholat tahajud. Dia sholat duha, dia istiqomah. Ada orang sholat tahajud sekali tahajud udah nanti setahun gak tahajud. Nah, ini orang bukan istiqomah. Maka dengan kita istiqomah, walaupun amal itu sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, daripada beramal sehari semalam, baca Quran tahajud seminggu libur, seminggu perek. Lebih baik sedikit-sedikit tapi istiqomah. Dan kata Al-Afani rahimahumullah, orang yang istiqomah di dalam melakukan kebaikan, maka insya Allah dia akan diwafatkan husnul khotimah. Yaitu diantara pentingnya kita harus terus istiqomah di dalam berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kita nih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan juga istiqomah. Untuk apa ibu bapak? Untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi kematian. Karena kita tidak tahu Allah akan mewafatkan kita kapan. Ada yang kira-kira ibu bapak dapat surat dari malaikat maut? Tidak ada. Walaupun orang itu akan diwafatkan nanti sore, nanti malam, tidak ada pemberitahuan dari malaikat maut. Maka itulah kenapa kita harus segera mempersiapkan kebaikan kita, amal soleh kita. Dan inilah termasuk ciri orang yang cerdas, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW tatkala ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas di antara kami ya Rasulullah? Siapa orang yang pintar di antara kami ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah, yaitu aktsaruhum zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika kal akyas. Apa kata Rasulullah? Dan orang yang telah mempersiapkan amal solihnya untuk menghadapi kematian, mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Kenapa ibu bapak orang yang beramal soleh, orang yang segera mempersiapkan amal kebaikannya itu disebut orang cerdas? Karena dia sadar lambat laun, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, ridho atau tidak ridho, kalau sudah kematian datang, maka pasti dia akan meninggal dunia. Nah, oleh karena itu inilah kalau orang yang cerdas, orang yang sadar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
sifat kematian itu ibu bapak apabila sudah ditetapkan oleh Allah, maka dia tidak dapat diundur walaupun sejenak dan tidak dapat dimajukan walaupun hanya sebentar. Kalau Allah kata Allah meninggal, meninggal. Detik ini, jam ini, tidak bisa diundurkan. Nah, kalau kita yang sudah mempersiapkan amal soleh ini, insya Allah inilah ciri orang yang cerdas. Karena siapapun di antara kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari kematian. Ini saya lihat dari wajah-wajahnya, insya Allah ini calon camat semua ini. Calon camat, calon apa Pak? Camat, calon mati. Ada yang di antara ibu bapak di sini yang nggak akan mati? Coba unjuk tangan, yang mana? Hah? Yang mana orangnya? Semua ini akan meninggal. Pak Ustadz juga iya. Pak Ustadz juga insya Allah Cuman yang membedakan kita ibu bapak cuman waktu. Bisa ibu bapak duluan, saya belakangan, atau kita balik, saya belakangin ibu bapak duluan juga bisa. Nah, oh sama aja ya. Masya Allah. Sama aja ternyata. Dia lagi. Artinya kematian itu tidak ada yang tahu kapan dia, karena dia bersifat rahasia. Kenapa dia dirahasiakan ibu bapak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ternyata rahasia ibu bapak. Agar apa? Agar kita memiliki amal yang terbaik. Coba kalau kita dikasih tahu ibu bapak kapan kita meninggal, kita ngapain coba? Nih Pak Ustadz Saiful Bahri insya Allah akan meninggal tahun 2026. Oh masih lama nih, hura-hura aja ya kan? Nggak akan sholat ya kan, main cewek apa ke segala ya Pak ya. Masya Allah. Ntar pas seminggu mau meninggal baru kita taubat ya kan. Gimana Pak? Sekarang bisa foya-foya, dia bisa nggak ibadah, Masya Allah, mau ngapain aja bebas. Tapi karena Allah rahasiakan kematian itu, maka inilah kita harus memperbaiki diri kita, harus segera meningkatkan amal soleh kita, harus kita memperbanyak kebaikan kita, ibadah kita kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Nah inilah ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Dari jangan menyangka Pak Ustadz, saya kan udah ada jaminan dari Allah, kalau saya diuji dengan Allah, uji dengan apa, penglihatan, kemudian kami akan dijamin masuk surga, terus kami udah nggak usah ibadah Pak Ustadz, nggak usah ta'lim. Jangan. Karena ta'lim ini justru akan mempermudah kita masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang dia memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka begitu pula nanti Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Terus yang kedua berikutnya adalah tadi, bahwa ilmu ini akan menjadi syarat diterima amal ibadahnya. Justru ilmu itu menjadi syarat dia diterima kebaikannya, dan ilmu itu adalah kebutuhan bagi manusia. Nah itulah ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mungkin ada tanya jawab? Ada tanya jawab Pak? Tanya jawab atau tanya aja Pak ya? Kalau bapak bertanya saya bisa menjawab, berarti tanya jawab. Bapak bertanya saya nggak bisa jawab, berarti tanya aja. Nah saya nggak bisa jawab gimana? Tanya aja, tanya jawab atau tanya aja. Silakan ibu bapak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tafadhol. Oh iya silakan, tafadhol. Ya. Silakan. Pakai mic. Yang menjamin ya pakai mic. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Mungkin pertanyaannya agak nyeleneh sedikit. Ya. Kan kalau teman-teman tunanetra ini dapat jaminan tadi, kalau sabar diberikan surga. Apakah ada hadis-hadis lain atau apa untuk teman-teman yang lain? Karena kecacatan ini kan tidak hanya milik tunanetra saja,
Bahkan kalau saya catat tuh kecacatan tuh bisa sampai A sampai F. Ya betul ya, sekarang sampai F ya. Ya, kalau dulu sampai E tapi sekarang naik jadi F. Ya nggak tahu ini kenapa bisa naik gitunya ya. Ya jadi ya tambah ininya. Nah, apakah ada hadis atau mungkin kalau nggak hadis, ayat yang menyatakan tidak global tapi spesifik yang saya sebutkan dari A sampai F tadi selain tunanetra? Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Langsung aja. Bisa langsung. Tadi mungkin kalau saya simpulkan pertanyaannya, apakah ada fadilah lain gitu? Maksudnya dalil lain yang menguatkan bahwa itu Ada A sampai F. Jadi kalau tunanetra tadi kan dapat jaminan, ada data, ada tali, ada sindrom. Oh, iya. Taib. Ya tadi saya sampaikan bahwa inilah luar biasanya penghargaan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang diberikan ujian oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan hambanya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, semua dalam keadaan baik. Justru yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan penglihatannya, justru Allah akan jamin, Allah akan ganti semua kenikmatan itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi yang Allah uji dengan penglihatan. Bagaimana dengan diuji yang lain? Dengan ujian yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa semakin besar ujian seseorang itu, maka pahalanya semakin besar. Tidaklah seseorang itu tersandung batu, melainkan itu akan menjadi penggugur dosa-dosa dan akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dulu, ibu bapak, tatkala beliau akan menjelang kematiannya, beliau diuji oleh Allah dengan sakit yang sangat keras, sakit yang sangat panas yang luar biasa, demam yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seorang hamba tidaklah setiap diuji dengan sesuatu yang lebih keras maka juga akan lebih banyak pahala yang ia dapatkan, akan lebih banyak dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya fahami ini justru tadi yang Allah uji dengan kedua matanya. Kalau saya dengan yang lainnya, secara umumnya hadis seperti itu tadi, ya, tidak ada yang spesifik sebagaimana ibu bapak semua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lain, misal ada seseorang yang tertimpa batu atau dia sakit perut, maka itu kata Rasulullah akan mengantarkan dia menjadi syahid. Dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya fahami terkait tentang ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Intinya bahwa semakin beratnya ujian, maka akan semakin banyak dosa yang diampuni dan semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin jawaban yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Ya. Ini, Pak. ya, Ustaz. Dari saya pertama ingin menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Supardi. Berarti catatannya lain seperti tunadaksa itu kan itu saja. Daksa itu kan cacat tubuh seperti anggota badannya yang ada yang berkurang atau lumpuh atau gitu, Ustaz, ya. Atau cacat secara mental, Ustaz. Apakah itu akan mendapatkan peluang mendapatkan pahala ketika dia bersabar, ya, gitu ya. Yang kedua, Ustaz, wa ahlikum naro, apakah ini sebatas usaha atau harus mencapai maksimal bahwa program menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Apakah hanya sebatas usahanya atau benar-benar sampai pada titik kita ini sudah aman, atau bagaimana, Ustaz?
Kadang-kadang kalau mencapai yang benar-benar kita benar-benar sudah sampai pada tingkat amal yang kita kuasai, maksudnya saya beribadah, anak istri saya juga sama melakukan apa yang saya lakukan. Apakah seperti itu? Apa saya sebagai kepala rumah tangga cukup sekedar mengajak dan memberikan contoh dan sebagainya, gitu saja. Ya mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami, dan terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Yang lain sekalian lanjut, Mas Firman. Nih. Apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon minta penjelasannya bagaimana sih untuk menyikapi kesabaran dalam menjalani ibadah. Contoh begini Pak Ustadz, saya ikut selalu berjamaah di masjid. Jadi jamaah ini tidak kebanyakan tuh bukan tunanetra gitu ya di tempat tinggal saya. Seakan-akan tuh mereka tuh karena belum memahami tunanetra ini bisa beribadah gitu, dianggapnya tuh aneh atau heran gitu Pak Ustadz. Mohon minta penjelasan dan kesabarannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ya. Nah, tadi yang seperti yang di awal disampaikan bahwa setiap ujian itu akan mendatangkan pahala dan akan menghapus dosa, tergantung dari tingkatan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tapi kalau yang secara yang lain lebih spesifik tadi, misalnya yang tunadaksa atau tunarungu atau tuna yang lainnya, apakah ada hadisnya? Sependek pengetahuan saya sebelum baca ya, dan ini hanya yang saya baca dari hadis Rasulullah SAW tentang apresiasi seseorang yang Allah uji dengan penglihatannya. Itu yang pertama. Kemudian tadi bagaimana menjaga keluarga dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa Ibu Bapak? Kita semua ini adalah pemimpin ya, yang artinya bertanggung jawab terhadap orang yang kita pimpin. Bahwa suami itu pemimpin bagi keluarganya. Maka Ibu Bapak, kita jangan hanya soleh sendiri, jangan hanya solehah sendiri, tetapi kalau Bapak semua bangun tahajud, jangan lupa juga bangunkan istri untuk tahajud, biar nanti orang itu masuk surga nanti satu level Ibu Bapak, sesuai dengan amal ibadahnya. Dia akan masuk surga sesuai dengan amal ibadahnya. Levelnya itu berdasarkan amal ibadahnya. Nah, artinya kalau misal dia ibadahnya sedikit, maka dia akan di level yang terendah. Tapi kalau dia amal ibadahnya banyak, maka akan menempati kedudukan yang tinggi. Maka sesuai dengan level ibadahnya, sesuai dengan apa istilahnya ibadahnya, disitulah kedudukannya. Oleh karena itu, agar kita nanti bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita Ibu Bapak, maka mestinya kita harus sama derajatnya di dalam ibadah, di dalam amal saleh. Makanya kalau bapak-bapak semua bangun tahajud, bangunkan juga istri. Kalau malas nanti bilangin, mau masuk surga bareng nggak gitu. Gituin. Kalau nggak mau bangun, nanti bapak sama bidadari aja, nggak usah sama ibu. Gituin. Sama juga bu, nanti kalau ibu-ibu bangun, suaminya belum bangun, bangunin. Pak, mau masuk surga nggak bareng tar? Gitu. Karena nanti kalau nanti suami istri yang sama-sama beriman, sama-sama bertakwa, nanti dia akan sama-sama masuk ke dalam surga. Wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti aku akan pertemukan mereka dengan zuriyahnya, dengan anak cucu keturunannya. Bukankah kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan sungguhnya orang-orang yang masuk surga jannatu adn, mereka akan masuk bersama dengan ibu bapaknya, dengan istri-istrinya.
Kok istri-istri Pak Ustadz? Ya kalimat Al-Qur'annya wa azwajuhum, bukan zauj tapi wa azwajuhum. Maksudnya kalau bapak istrinya lebih dari satu, itu juga semuanya masuk ke dalam surga. Tapi kalian ini saya lihat nih ikat-ikatan takut suami takut istri semua nih kayaknya nih. Ikatan suami takut istri semua nih kayaknya nih. Artinya kalau banyak istrinya nanti juga semuanya masuk surga bareng dengan anak, dengan istri, dengan orang tua. Ini yang harus kita gapai. Makanya kalau kita ngaji, ajak juga istri ngaji, anak-anak juga diajak ngaji. Nanti kalau bapak baca Quran, ajak juga istri baca Quran. Kalau bapak tak sholat duha, ajak istri juga sholat duha. Biar nanti derajat di surganya itu sama. Biar nanti bisa masuk surga bersama dengan keluarga, bersama dengan istri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita harus menjaga tadi keluarga? Karena kita ini punya kewajiban untuk tadi mempertanggungjawabkan atas yang kita pimpin. Kullukum ra'im wa kullukum anhu mas'ulin ar-ra'iyatihi. Semua kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas setiap yang dipimpin. Nanti kata ada sebuah riwayat ibu bapak, ada orang yang sudah masuk surga, divonis oleh Allah masuk ke dalam surga. Ternyata anaknya divonis masuk ke dalam neraka. Akhirnya pas disidang, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Ternyata ibu bapaknya tidak pernah mengajarkan dia untuk beribadah. Akhirnya apa kata Allah? Kamu temani anakmu kamu untuk masuk ke dalam neraka. Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap amanah. Menyanyiakan amanah itu adalah khianat, dan khianat itu adalah dosa besar. Oleh karena itu ibu bapak, jangan kita soleh sendiri, ajak juga keluarga untuk beribadah, karena setiap kita ini menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita pimpin. Lalu dengan cara bagaimana Pak Ustadz kita menjaga keluarga? Tadi dengan cara beribadah, yang kedua dengan cara memperingatkan, dengan cara menasehati. Yang penting kita sudah menasehati. Apakah dia mau atau tidak itu bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya hidayah itu adalah hak prerogatif milik Allah. Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Yang penting kita sudah mengajak, yang penting kita sudah memberikan nasihat, sehingga nanti kita punya hujah di hadapan Allah kalau kita dituntut oleh orang yang yang kita pimpin. Seandainya dia mengadu, ya Allah saya masuk neraka nih gara-gara orang tua saya yang tidak pernah mengajarkan saya sholat, tidak pernah mengajarkan saya beribadah. Kita bilang, bukankah dulu saya pernah menasehati, saya dulu pernah memberikan peringatan tapi kamu tidak mau. Sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam pernah memberikan nasihat kepada anaknya Kan'an, tapi tetap saja Kan'an tidak mau beriman. Artinya yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita dengan cara menasehati. Nah, itu diantara cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka, mengajak dia beribadah dan terus menasehati keluarga kita. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga, menjaga kesabaran. Bagaimana agar kita tetap ikhlas Pak Ustadz? Namanya orang kadang tidak memahami gitu ya tentang kondisi kita. Ya tentunya memang saya dulu bersahabat Pak. Ada teman saya juga waktu masih kecil itu tunanetra juga Pak. Iya, tunanetra juga. Tapi yang teman-teman lain itu mereka pada bully semua. Dikerjain lah yang apalah segala, yang ditaruh kayu di depannya, tersandung jatuh dia. Masya Allah. Tapi sama saya doang dia Pak. Dia baik gitu ya. Artinya saya tidak pernah ngerjain dia. Saya ajak ngobrol, saya ajak berbincang, saya ajak saya temani dia dengan baik. Alhamdulillah dia dengan saya itu sangat baik ya. Artinya memang tidak semua orang itu seperti itu. Nah, ini yang membutuhkan kesabaran bagi ibu bapak. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tapi semakin kita sabar, insya Allah pahalanya semakin besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Kata Allah, sesungguhnya pahala sabar itu pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Semakin Bapak banyak bersabar sekarang melalui dengan kesabaran apa yang Allah uji bagi ibu bapak, maka detik-detik, setiap jam, setiap menit itu penuh dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu seperti apa nanti balasan yang akan ibu bapak dapatkan. Begitu banyak di hadapan Allah. Karena apa? Karena bapak diuji dengan sesuatu yang sangat istimewa. Jika itu bersabar, maka hari-hari yang ibu bapak lalui akan mendatangkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini udah jam 11 lewat ini. Ini kayaknya udah gelisah semua ini. Sebagai penceramah yang mengerti aspirasi jamaahnya, akhirnya ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin. Oh, tapi ada pertanyaan dulu Pak ya. Terlambat Pak. Ya, nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya keutamaan daripada bulan Muharram. Perbedaannya di mana? Jadi gini, lebih utama mana merayakan bulan Muharram dengan merayakan hari ulang tahun? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan ada dua. Lebaran atau Idul Fitri itu kan kalau itu dimaafkan semua, jadi kembali lagi ke fitrah. Apakah sama fitrah seperti itu dengan fitrahnya orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam? Jadi mulai dari nol lagi, kosong, bersih, tidak ada dosa, tapi kebaikan yang terdahulunya tetap dihitung, tapi dosanya dihapus. Nah, apakah sama itu Idul Fitri juga begitu? Kita nih udah Idul Fitri, udah semapan semua, beres. Apakah sama dengan kedudukan seperti orang yang mu'alaf? Yang kedua, puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, itu puasa itu menghapusnya itu dosa kecil atau dosa besar. Seandainya dosa kecil, apakah ketika kita berbuat dosa sekarang ini otomatis kalau kita di tahun depan ini, karena kita udah ada bekal terhapusnya dosa karena sholat Arafah puasa Arafah itu, apakah sudah tidak dicatat lagi sebagai dosa ketika sekarang melakukan dosa gitu? Contoh misalkan kita gunjing hari ini karena sudah puasa Arafah yang jaminannya jaminannya itu tahun depan sudah dihapus dosanya. Berarti apakah yang sekarang itu tidak dimasukkan ke situ? Jangan sengaja. Nah, ini terlepas sengaja tidak sengaja ya dalam hal ini. Apakah itu begitu apa bagaimana gitu kan? Jadi kalau berikan kita tenang gitu, kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita gunjing, kita seterusnya gitu ya. Nah, itu. Terima kasih. Luar biasa nih, semangat semua nih ya. Masya Allah, luar biasa. Tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan bulan Muharram ya? Nah, bulan Muharram itu adalah termasuk ke dalam bulan-bulan haram ya. Bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, kata Allah, ada 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan itu artinya disucikan, dimuliakan. Kata Rasulullah, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. 3 bulan berturut-turut itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, ini sekarang ini ibu bapak kita sedang berada di 3 bulan haram, 3 bulan suci, 3 bulan mulia, dan yang terpisah itu bulan Rajab. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang harus memuliakan bulan-bulan haram ini. Bagaimana caranya kita memuliakan bulan-bulan haram ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah di surah At-Taubah surah ke-9 di ayat 36 di posisi halaman sebelah kiri paling bawah. Nah, itu kalau kata Ustadz Adi Hidayat begitu Pak ya. Ini kalau lihat dari wajah-wajah Bapak semua di sini sudah hafal semua surah At-Taubah ya kan. Beda Pak, halamannya Braille. Oh beda ya Braille ya. Tapi insya Allah sudah hafal semua surah At-Taubah ya kan. Hafal kan Pak surah At-Taubah?
At-Taubah, 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 At-Taubah. Hafal kan Pak? Hafal, alhamdulillah. Alhamdulillah, hafal surah At-Taubah ya. Nah, itu yang berkenaan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu termasuk ke dalam bulan-bulan haram, bulan suci, bulan istimewa yang harus kita jaga dengan cara apa? Dengan cara fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa maknanya? Janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, kata Allah. Artinya jangan berbuat dosa dan kemaksiatan. Kalau seseorang berbuat dosa dan kemaksiatan ibu bapak di bulan-bulan haram, maka kata Imam Ibnu Katsir, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah itu, makanya mari kita jaga tutur kata kita, tingkah laku kita, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Itu artinya sama dengan kita menzalimi diri kita sendiri. Maka bapak-bapak yang suka marah, ini stop dulu marahnya ini. Nanti habis bulan haram marah lagi nggak apa-apa. Kalau bisa sih jangan gitu maksudnya. Artinya kita menjaga bulan-bulan haram ini, kesucian bulan haram ini dengan tidak berbuat dosa. Nah itu caranya. Kemudian yang berikutnya, apa makna kembali kepada fitrah? Apakah sama seperti mu'allaf? Ya. Kembali kepada fitrah itu artinya tabiat. Itu artinya fitrah itu Pak. Sebenarnya itu arti fitrah, bukan artinya suci. Sebenarnya fitrah itu tabiat asli, karakter asli. Apa karakter asli kita ibu bapak? Semua beriman kepada Allah. Kan dulu tatkala kita masih di alam ruh ditanya kan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah itu kita semua beriman. Tapi apa kata Rasulullah? Fa'abawahum, tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Majusi dan Yahudi. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi emak bapaknya lah, bokap nyokapnya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Maka itulah kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah itu maksudnya fitrah itu artinya karakter asli, tabiat asli. Aslinya manusia itu apa Pak? Beriman kepada Allah. Semua nih yang lahir ke dunia ini semua beriman. Termasuk yang bapaknya Nasrani, iya. Termasuk yang bapaknya Nasrani. Termasuk bapaknya Yahudi, iya. Termasuk bapaknya yang Yahudi itu semua tatkala dia lahir semua dalam keadaan beriman kepada Allah. Tapi setelah besarnya lah orang tuanya yang menjadikan dia menjadi orang yang Majusi, Nasrani atau Yahudi. Itu namanya fitrah. Tapi bagaimana kalau fitrah itu disebut orang yang suci? Boleh-boleh saja. Apa sebabnya? Karena melalui puasa dan sholat tarawih dia bersih dari segala dosa dan kesalahannya, sebagaimana dia terlahir ke dunia belum ada dosa. Apakah sama dengan orang yang mu'allaf? Nah orang yang mu'allaf itu ibu bapak, tatkala dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah bersih dari segala dosa dan kesalahannya. Dia bersih sebagaimana dia baru dilahirkan. Maka insya Allah juga orang yang tadi kembali kepada fitrah juga insya Allah mudah-mudahan sama. Artinya sama-sama bersih dari dosa dan kesalahannya. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan puasa Arafah yang sudah menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang? Apakah boleh Pak Ustadz kita bebas nih berbuat dosa karena diampuni? Tidak. Yang diampuni ini kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah dosa yang Bapak tidak sengaja, yang ternyata Bapak ternyata itu dosa ya, Bapak nggak sadar, itu yang diampuni oleh Allah. Tapi kalau Bapak sengaja berbuat dosa, itu tetap dosa. Bagaimana caranya biar diampuni? Dia harus bertaubat. Jadi nggak mentang bebas. Ini saya bebas nih berbuat dosa, mau gunjing, mau fitnah, nggak boleh. Tetap dia berdosa. Yang diampuni adalah dosa-dosa yang dia tidak sengaja melakukannya, yang dia tidak sadar melakukannya. Ternyata itu perbuatan dosa, itu yang diampuni, itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Kalau kita yang sengaja berbuat dosa, maka syaratnya diampuni harus
bertaubat. Nah itu, jadi itu maknanya ibu bapak, bahwa dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu diampuni, dan itu dosa kecil yang tidak disengaja. Wallahu alam bissawab. Mungkin ya cukup ya. Ya, taib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Setuju Pak? 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju? Cukup sekian. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Pantun terakhir. Kalau ada setetes tinta ingin aku gubah sebuah bait puisi, kalau bukan karena cinta tidak mungkin aku hadir di sini. Masya Allah. Takbir. Baik ibu bapak, untuk keberkahan acara kita, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan semua yang hadir siang hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Saibul Bahri yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Tadi salah satu yang disampaikan, ilmu itu adalah kebutuhan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu butuh dengan ilmu. Dan bagi teman-teman yang ingin memutar kembali tausiah-tausiah yang sudah disampaikan di forum-forum ITMI, setiap kajian ITMI, silakan masuk ke channelnya ITMI. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like. YouTube ITMI ya. Ya, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita menjadi amal jadi pahala untuk beliau sekeluarga. Kita doakan semoga beliau tetap sehat. Semoga terus bisa menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak kapok, Ustaz. Di kesempatan yang akan datang bisa ketemu lagi dengan kita semua di sini. Terima kasih juga buat teman-teman. Semoga langkah-langkah kaki ke sini dicatat sebagai amal ibadah.
Kita mohon Allah semoga kita diberi kesehatan, keistiqomahan untuk mempelajari agama ini dengan benar. Demikian acara kita sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.